Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga kita tetap dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Cindy Nursita Pramesti dengan NIM 200803102019. Di sini saya akan menerangkan materi mengenai interaksi dengan supplier. Sebelum masuk pada materi, saya akan memberikan pantun untuk teman-teman agar tetap semangat dalam menonton video pembelajaran ini. Pagi lebaran makan donat, beras dimasak buat ketupat. Meski badan dan pikiran penat, impian besar harus didapat. Langsung saja masuk kepada materi. Yang pertama ada pengertian. Menurut Mettler dan Ronner 2009, definisi Supplier Relationship Management atau SRM adalah pendekatan komprehensif untuk meningkatkan kerjasama, koordinasi, dan komunikasi antara perusahaan dan suppliernya untuk terus meningkatkan efisiensi dan keberhasilan dari kolaborasi dan sekaligus meningkatkan kualitas, keamanan, dan inovasi. Menurut Tangus, mendefinisikan SRM sebagai disiplin perencanaan strategi untuk dan mengelola semua interaksi dengan perusahaan pihak ketiga yang memasok barang atau layanan ke perusahaan untuk memaksimalkan nilai interaksi tersebut. Ini mencakup menciptakan hubungan yang lebih dekat dan lebih kolaboratif dengan supplier utama untuk mengungkap dan mewujudkan nilai baru dan mengurangi resiko. Selanjutnya, ada tujuan Supplier Relationship Management. Tujuan Supplier Relationship Management adalah memanfaatkan hubungan supplier untuk menciptakan nilai dan profitabilitas dalam bisnis. Jika dilakukan dengan tepat, SRM dapat menghasilkan efisiensi yang lebih besar dan mengoptimalkan kinerja jalur distributor. Dan yang pertama ada mengurangi resiko, yaitu memberikan visibilitas yang lebih besar. Manajemen hubungan supplier membantu mengidentifikasi dan mengurangi potensi resiko. SRM dan manajemen persediaan memungkinkan bisnis melacak supplier dan mengumpulkan data penting untuk memverifikasi informasi supplier dengan mudah, mengidentifikasi potensi resiko supplier, dan melacak kinerja. Data yang diterima dari pelacakan kinerja juga akan menandai masalah yang akan datang dan mengidentifikasi area untuk perbaikan. Yang kedua ada optimalisasi kinerja. Dengan bantuan teknologi SRM, bagian pembelian dapat melacak dan mengukur kinerja supplier terhadap kewajiban kontrak untuk memastikan supplier memenuhi kebutuhan bisnis Anda dan mematuhi ketentuan yang disepakati. Ini akan memungkinkan Anda membentuk kinerja yang optimal dan memilih penyedia terbaik berdasarkan kebutuhan perusahaan seperti layanan profesional, transportasi, dan kemampuan pengiriman. Yang ketiga ada pengurangan biaya. Dengan visibilitas yang ditingkatkan, Anda dapat mengidentifikasi biaya tersembunyi dan mengambil tindakan untuk mengubahnya menjadi penghematan biaya. Yang keempat ada efisiensi administrasi yang lebih besar. Perangkat lunak manajemen hubungan supplier akan secara signifikan mendorong efisiensi dalam tugas-tugas administratif. Lokasi online terpusat untuk semua data supplier membantu SRM melalui pencatatan digital yang mengurangi biaya tenaga kerja administratif, mengurangi kesalahan dan duplikat data, dan hilangnya informasi supplier penting. Yang selanjutnya ada berorientasi pada efisiensi, yaitu mencari supplier baru, menguji coba produk, dan menegosiasikan kontrak bisa mahal dan memakan waktu. Dengan mengoptimalkan praktik manajemen rantai pasokan melalui manajemen hubungan supplier lebih mudah untuk mendapatkan data yang relevan seperti informasi kapasitas dan kapabilitas supplier. Bisnis dapat secara dramatis mengurangi biaya yang terkait dengan membangun hubungan supplier baru, mempercepat aktivitas orientasi dan proses pengadaan yang relevan. SRM membantu mengidentifikasi supplier yang ada dengan kemampuan dan kapasitas untuk memenuhi kebutuhan perusahaan saat ini dan masa depan, memastikan biaya yang stabil dan rantai pasokan yang handal.
yang merupakan faktor penting dalam profitabilitas dan keberlanjutan perdagangan. Membangun hubungan dengan supplier. Perusahaan harus terlebih dahulu mempertimbangkan apa yang diperlukan untuk pengembangan dan pemeliharaan hubungan dengan supplier. Sebelum SRM dapat diimplementasikan dan manfaat rantai pasokan yang dihasilkan, hubungan dengan supplier seperti halnya dengan semua termasuk pemangku kepentingan perusahaan lainnya memerlukan pengembangan saling kepercayaan. Ada beberapa tips untuk membangun hubungan baik dengan supplier. Yang pertama, pahami kebijakan supplier. Sebagai mitra bisnis, kamu perlu memahami kebijakan yang dibuat oleh supplier. Misalnya, saat produk yang kamu jual masih tersisa. Untuk mengatasi hal ini, kamu perlu memahami bagaimana kebijakan dari supplier. Apakah mereka menerima pengembalian barang atau tidak? Soalnya, kebijakan yang digunakan tentu sangatlah berpengaruh pada kelancaran bisnis kamu. Di samping itu, kamu pun perlu memastikan agar kebijakan yang telah ditetapkan oleh supplier sudah jelas sehingga mengurangi resiko salah paham ataupun miskomunikasi. Kedua adalah kontak supplier kamu secara teratur. Karena bisnis kamu bekerja sama dengan supplier, maka sudah seharusnya kamu juga menghubungi mereka secara teratur. Jadi sebaiknya kamu jangan hanya mengontak saat hendak melakukan pembelian saja. Yang ketiga, ada lakukan pembayaran dengan tepat waktu. Satu hal yang juga tidak boleh terlewatkan untuk membangun hubungan baik dengan supplier ialah memastikan bahwa proses pembayaran dilakukan secara tepat waktu. Melalui kebiasaan ini, maka tingkat kepercayaan supplier terhadap kamu juga akan meningkat sehingga secara otomatis. Ada pantau kinerja supplier. Untuk membuat kerjasama menjadi semakin efektif, kamu perlu memantau performa supplier secara teratur, salah satunya dalam hal mengatur stok barang penjualan. Baik kamu sebagai pemilik bisnis maupun supplier bisa mengecek apakah stok yang tersedia sudah cukup atau belum. Selain itu, kamu pun bisa melakukan pengecekan terhadap pengiriman barang yang mereka lakukan. Ciri praktik SRM yang baik dapat dilihat di sebelah ini. 6 praktik yang tercantum merupakan ciri praktik SRM terbaik. Yang pertama, mengelola total bisnis dengan masing-masing supplier, mengkonsolidasikan kontrak, meningkat bisnis ke depan dengan kinerja. Yang kedua, mengukur dan membentuk kinerja supplier, membangun sistem pengukuran kinerja, peringkat supplier, dan menetapkan target, serta penghargaan kinerja. Yang ketiga, melibatkan supplier utama di awal desain produk. Pengaruh kemampuan desain dan pengetahuan dari kemampuan manufaktur dan inovasi mengurangi kompleksitasnya. Memilih supplier. Memilih supplier yang tepat adalah salah satu kunci keberhasilan produksi bisnis Anda. Tips untuk memilih supplier terbaik untuk perkembangan bisnis Anda salah satunya bisa menentukan kebutuhan. Hal pertama yang harus diperhatikan adalah menentukan terlebih dahulu apa yang menjadi kebutuhan bisnis Anda. Kelompokkan kebutuhan berdasarkan intensitas dan jenis barang yang dibutuhkan agar dapat menghemat waktu dan biaya. Jangan lupa untuk membuat skala prioritas, misalnya untuk perusahaan manufaktur, sebuah motor, komponen-komponen yang dibutuhkan merupakan prioritas utama dalam pengadaannya. Sedangkan komponen pendukung seperti cat atau aksesoris bukanlah prioritas utama. Selanjutnya ada profesionalisme. Profesionalisme supplier dapat terlihat dari bagaimana mereka memberikan data dan informasi tentang produk yang ditawarkan. Di dunia digital saat ini, website adalah salah satu indikasi apakah supplier yang Anda pilih merupakan supplier yang profesional. Pada sebuah website biasanya terdapat gambaran produk yang ditawarkan dan juga informasi kontak untuk melakukan pemesanan. Selanjutnya, mengutamakan kualitas. Dalam memilih supplier, kualitas harus dijadikan dasar pengukuran yang tidak boleh dilewatkan. Jangan mudah tergoda dengan harga yang murah,
Namun, perhatikan juga apakah kualitas produk yang diberikan sudah membuat Anda puas. Bisnis yang Anda jalankan diharapkan berjalan dalam jangka panjang sehingga kualitas bahan baku menjadi taruhan utamanya. Perhitungan kemampuan supplier. Sangat penting bagi Anda untuk memperhitungkan kemampuan supplier untuk memenuhi pesanan. Jika kemampuan supplier sama dengan jumlah produk yang Anda minta, ini bisa dijadikan isyarat lampu kuning. Carilah supplier dengan kemampuan menyediakan barang di atas permintaan Anda. Dengan begitu, Anda tidak perlu khawatir ada potensi ketidaksediaan barang di kemudian hari. Pelajari kebijakan pengembalian produk. Dalam beberapa kasus, pengembalian produk sering terjadi. Alasannya beragam, mulai dari produk yang dikirimkan mengalami kecacatan hingga ketidaksesuaian kualitas pesanan. Penting bagi Anda untuk mempelajari detail kebijakan pengembalian produk yang berlaku. Selanjutnya, perhatikan track record-nya. Salah satu cara untuk melihat kredibilitas supplier adalah dengan melihat track record-nya para pembeli yang sudah bertransaksi dengan mereka. Selanjutnya ada pertimbangkan konsistensi kualitas layanan. Konsistensi supplier dalam memilih pesanan sangat berpengaruh pada ketersediaan stok barang dalam bisnis Anda. Pilih supplier yang memiliki layanan yang konsisten agar kredibilitas bisnis Anda juga tetap terjaga. Selanjutnya, pilih supplier dengan layanan cepat tanggap. Profesionalisme penyediaan bahan baku dapat terlihat salah satunya dari cara mereka merespon dengan cepat pesanan maupun komplain Anda. Itu tadi video pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata mohon maaf. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Semoga